Di tengah keindahan dataran tinggi Dieng yang diselimuti kabut tebal dan udara sejuk, berdiri kokoh sebuah kompleks percandian kuno yang menjadi bukti kejayaan peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah. Candi-candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, menjadikannya salah satu candi tertua di Indonesia. Masa awal pembangunan dan dinasti Sanjaya Kandi. Dieng dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya, sebuah dinasti yang memeluk agama Hindu, aliran Shiva. Dinasti ini berkuasa di Jawa Tengah pada periode Mataram kuno sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Berbeda dengan candi-candi di Jawa Timur yang bercorak lebih kompleks. Candi-candi di Dieng memiliki arsitektur yang sederhana, ramping, dan cenderung vertikal. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng pada masa itu merupakan pusat keagamaan yang penting. Nama-nama candi di kompleks ini, seperti Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Gatotkaca, diambil dari tokoh-tokoh dalam epos Mahabharata. Ini menandakan kuatnya pengaruh ajaran Hindu yang masuk dan diadaptasi oleh masyarakat Jawa kuno. Fungsi dan makna candi-candi di Dieng didedikasikan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Siwa, dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Hal ini terlihat dari keberadaan arka-arka dan relief yang menggambarkan simbol-simbol Siwa, seperti lingga dan yoni, yang melambangkan kesuburan dan penciptaan, lebih dari sekadar tempat pemujaan. Kompleks candi ini juga diduga berfungsi sebagai tempat pertapaan para pendeta dan kaum bangsawan. Letaknya di dataran tinggi dianggap sebagai tempat yang sakral dan dekat dengan para dewa. Candi-candi ini dibangun di atas bukit-bukit kecil yang tersebar, menunjukkan bahwa Dieng dianggap sebagai kayangan atau tempat bersemayamnya para dewa di bumi. Penemuan, kembali, dan pemugaran setelah masa keemasan Mataram kuno berakhir dan pusat pemerintahan bergeser ke Jawa Timur. Candi Dieng ditinggalkan dan perlahan tertutup oleh alam. Kompleks candi ini baru ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh tentara Inggris bernama Van Kinsbergen. Saat itu, ia menemukan candi-candi yang sebagian besar terendam air dan tertutup lumpur, menyajikan pemandangan yang memprihatinkan. Upaya restorasi dimulai pada tahun 1856 oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Isadore van Kinsbergen, seorang seniman dan fotografer. Pemugaran yang intensif dilakukan secara bertahap, dan prosesnya berlanjut hingga abad ke-20. Kondisi saat ini dan nilai sejarahnya meskipun banyak candi yang telah rusak atau hanya tersisa reruntuhannya. Kompleks Candi Dieng hingga kini masih berdiri tegak sebagai saksi bisu sejarah. Candi-candi ini terbagi dalam beberapa kelompok utama. Kelompok Arjuna terdiri dari Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Semar, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Kelompok ini merupakan yang paling terawat dan sering dikunjungi. Kelompok Gatotkaca berada di bagian barat, terdiri dari reruntuhan beberapa candi yang hanya menyisakan satu candi utama, yaitu Candi Gatotkaca. Kelompok Dwarawati terletak agak jauh, terdiri dari beberapa candi yang bangunannya sudah tidak utuh. Candi Bima berdiri sendiri dan memiliki arsitektur yang unik, menyerupai stupa atau kuil-kuil di India. Candi Dieng bukan hanya sekadar bangunan batu, melainkan sebuah pusaka yang menyimpan cerita tentang peradaban, keyakinan, dan seni masa lalu. Kunjungan ke Dieng tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia.